Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang cakep ini ya. Pintar dan cakep ini ya. Muda, energik juga ya. Nah, beliau adalah Dokter Brilian Gareda Airlangga. Susah Oke, juga ya. iya emang agak susah. Dan kedepannya saya boleh panggil Dokter Brilian. Iya, Dokter Brili aja. Brili ya, Iya, Dokter Brili biar ya. gampang. Baik, Dokter Brili, terima kasih sudah berkenan hadir di Iya, studio Narasi. iya sama-sama. Iya, Sudah diberi kesempatan iya, untuk hadir betul. di sini ya. Di Ngopi Sehat ya? Ngopi sehat, ngobrol Podcast-nya ya. ya, Podcastnya podcast-nya Dinas Dinkes Kesehatan Demak. Kabupaten Iya, Demak, nggih. Baik, sebelum masuk ke materi terkait dengan optimalisasi, pelayanan disabilitas, saya persilahkan Dokter Brili untuk menyapa para sahabat sehat yang ada di luar sana, silakan. oh iya. Mhm. Selamat pagi atau selamat sore atau selamat selamat malam, yang sesuai kapan waktu dari sahabat sehat, melihat di rumah ya. Semoga semakin sehat dan juga tetap sehat dan juga tetap semangat untuk, ini kan minggu-minggu Hari Disabilitas Internasional, di mana kita ya semoga masyarakat itu ikut berperan dan juga dibantu pemerintah, ditunjang pemerintah untuk memfasilitasi atau membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang disabilitas. Oke, baik. Iya ya, Dok, ya. Ini kebetulan ya, sudah lewat ya, Dok, ya? Iya, sudah Hari Disabilitas disabilitas Nasional ya, tanggal 3 3 Desember ya? Desember, iya. Heeh. Kalaupun sudah lewat, tidak mengurangi Iya, keinginan kita untuk lebih mengulas, lebih tajam, apa sih, terkait dengan disabilitas itu dan bagaimana cara mengoptimalisasi pelayanannya, terutama di tempat kita bekerja ya, Dok, ya? iya, Kalau dokter sendiri di iya Puskesmas di Mijen puskesmas, 1 iya ya, iya. seperti itu. Baik, judul kita atau mungkin, materi yang akan kita bahas itu terkait dengan optimalisasi pelayanan disabilitas. Menurut Dokter Brili sendiri, cara garis besarnya itu seperti apa ini ya, untuk mendahului pembicaraan kita Oh iya. terkait dengan optimalisasi pelayanan disabilitas? Ya pertama-tama kita ya teman-teman semua harus memahami apa itu penyandang disabilitas, Mhm, atau biasanya kalau orangnya itu disebut, difabel. Di mana, saudara-saudara kita ini adalah, orang-orang yang memiliki keterbatasan keterbatasan fisik, kemudian mental, ataupun keterbatasan sensorik yang berjangka waktu cukup lama, di mana dia, ini akan memiliki keterbatasan aktivitas sehari-hari dan juga partisipasi di masyarakat. Nggih. jadi, difabel sendiri itu punya keterbatasan ya, Dok, Iya, ya? keterbatasan. Mungkin tadi dari fisiknya, Iya, berarti ada kecacatan ya, Dok? iya, Cacat satu dari seluruh anggota badan ya? ya, Dimanapun. ya bisa jadi itu ada sebutan 3 dimensi, disabilitas, di mana disabilitas itu, penyandang disabilitas itu bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu yang pertama strukturnya. Dia bisa, strukturnya yang ada keterbatasan, misal dari anggota tubuhnya. Nah, Mhm, kemudian bisa juga dari, aktivitasnya. mhm, Ya, aktivitasnya mungkin disebabkan karena keterbatasan fisiknya tadi ataupun, mentalnya mhm, ataupun kognitifnya. Kemudian yang ketiga yaitu dari partisipasinya. mhm. Ya seperti dari bekerja ataupun, partisipasi di sosial seperti hubungan antara manusia dan, tetangganya atau teman-temannya, keluarganya gitu. Jadi kalau, difabel itu tadi kan dikatakan ada keterbatasan ya, Dok, ya? Iya, Sebenarnya kalau keterbatasan. minta maaf ya, Iya, kalau ada anggota tubuh yang terpotong misalnya iya, karena kecelakaan kerja dan sebagainya, apakah itu juga difabel dikatakan? iya, Batasannya itu loh, difabel yang mhm. seperti apa? Ya kalau dari yang saya baca dari survei kesehatan Indonesia di tahun 2023, itu yang dihitung disabilitas itu di situ pada penelitian tersebut, itu adalah, misal dari, keterbatasan fisiknya. Mhm, Nah itu tuh didefinisikan sebagai, orang yang memiliki keterbatasan fisik, ya misal dia ada anggota tubuhnya yang tidak ya lengkap. tidak lengkap dari lahir ataupun didapatkan dari cedera kecelakaan itu, dia itu yang
sangat sulit atau tidak bisa sama sekali dalam, aktivitas sosial ataupun partisipasi di masyarakat, Mhm. sebentar-bentarnya yaitu selama 6 bulan. Ya Oh yang gitu ya ya, yang selama 6 bulan yang tidak bisa dihitung ya melakukan aktivitas secara normal, ya maka dia sudah ya dikatakan atau dikategorikan sebagai difabel gitu, ya oke? sangat sulit atau Mhm. tidak bisa sama sekali. Kalau menurut dari Badan Statistik Nasional sendiri ada sekian berapa ya, Dok, Ya kalau dari untuk disabilitas ini? kalau dari BPS sendiri, Mhm itu mencatatkan itu sekitar 20-an juta mhm. populasi di Indonesia itu dikategorikan sebagai penyandang disabilitas atau sekitar 10 sekian persen dari populasi di Indonesia. 21 juta. Ya 20-an sekian Sekitar juta, ya, ya kurang ya? kurang lebih. Berarti banyak juga ya, Dok, ya? Ya Heeh, cukup, jadi perhatian khusus dari ya pemerintah khususnya ya ya, benar karena memang kan harus diayomi juga ya ya, difabel ini. mhm. Mungkin ada kebijakan yang ataupun kerangka hukum yang mengayomi para disabilitas ini, Dok? Ya dari kalau untuk penyandang disabilitas ini sudah Mhm diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun mhm 2016. mhm Ya kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 mhm. dan juga Indonesia ini mengikuti atau meratifikasi Convention on the Rights of Person with Disabilities. Nah, jadi, hak-hak dari penyandang disabilitas, kemudian, ataupun peran negara terhadap mereka itu diatur di undang-undang yang saya bacakan tadi, nggih. Yang nomor 8 Iya, tahun nomor dua ribu 8 enam belas tadi 2016 ya. tadi, nggih. Nah itu hak-hak itu meliputi apa saja, Dok? Hak Ya, kalau untuk dari hak-hak disabilitas itu sendiri? dari penyandang Heeh, disabilitas ini ada cukup banyak ya. mhm Di sini ada, memperoleh informasi dan komunikasi, mhm. tentang kesehatan, kemudian memperoleh kesamaan dan juga kesempatan yang sama dalam bidang kesehatan, kemudian memperoleh, kesamaan dan kesempatan secara mandiri yang bertanggung jawab untuk, menentukan sendiri pelayanan yang dia dapat itu. Kemudian ada memperoleh alat bantu sesuai dari, disabilitas yang dimiliki, kemudian memperoleh perlindungan dan juga bantuan dari pemerintah itu sendiri. Oh gitu ya. Jadi dari, beberapa yang dokter sampaikan ini, Dokter Brili ini, dapat saya simpulkan ini punya hak atas pendidikan, Iya, pendidikan juga kesehatan, kesehatan. kemudian pekerjaan, Iya dan juga aksesibilitas ya, iya, Dok, ya. aksesibilitas. Jadi pendidikannya juga harus punya hak, Iya kesehatannya juga, kemudian yang lainnya gitu ya, Dok, ya. Terus kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 iya. itu mengatur tentang apa, Dok, ini biasanya ini? Ini mengatur tentang fasilitas umum yang Mhm, ramah terhadap, para penyandang disabilitas. gitu ya. Iya Jadi ada apa ya, poin khusus ya untuk khususnya iya para disabilitas iya ini supaya bisa mengakses ya, ada iya fasilitas-fasilitas yang mungkin perlu disediakan oleh iya baik pemerintah maupun swasta gitu ya, Dok, iya, ya? Gitu. mmm, Eee, Menarik juga ini ada komitmen internasional juga ya ternyata ya, iya Dok, ya. Jadi sangat perhatiannya ya tidak terlepas ya, Dok, ya, iya gitu. Kemudian untuk hak kesehatan yang dimiliki oleh iya disabilitas itu sendiri yang sudah Dokter Brili ini tadi sampaikan ya, memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah iya dalam pelayanan. Nah, informasi yang mudah ini seperti apa, Dok? Mungkin di vaskesnya dokter sendiri? iya, mungkin secara umum seperti ya karena kan penyandang disabilitas itu, bermacam-macam ya Mhm. disabilitasnya. Kalau Secara penyandang umum di ya puskesmasnya dokter? secara umum Mhm ya kita berikan seperti, eee, prioritas, mhm. ya bila ada penyandang disabilitas kita prioritaskan untuk, terlebih dahulu, kemudian Paling depan ya, Dok, mungkin ya paling depan itu ada apa ya, Dok, ya, biasanya kalau misalnya ada disabilitas kan ya biasanya ada setiap puskesmas ada ruang yang khusus atau mhm tempat khusus untuk, penyandang disabilitas itu. mhm. Biasanya saya pernah lihat juga ada kayak kursi roda gitu ya, Dok, Ya ya? kursi Itu roda, juga untuk siapa itu, Dok? ya itu untuk penyandang disabilitas, Heeh. ya yang fisik atau
keterbatasan dalam berjalan. Ya, Biasanya itu ya, Dok, ya. Itu iya berarti, akses untuk apa iya, ya, untuk kesempatan akses dan apa ya ini ya, kesempatan yang untuk sama mhm seperti, eee, ya orang-orang yang lain gitu. mhm. Terus kemudian ada kayak apa ya, Dok, ya, kalau pintu masuk Iya, gitu kan ada itu ada yang namanya mhm, rem atau, seperti kalau kita kan pakainya tangga, itu tuh heeh, yang datar, kemudian naik buat jalan untuk kursi roda, itu mhm. namanya rem. Kemudian ada juga pegangan di untuk, di tangan itu juga termasuk untuk penyandang disabilitas juga. Untuk ini ya, apa namanya ya, mungkin, pelayanan Iya, ya, untuk, fasilitas untuk fasilitas membantu. yang disediakan oleh Iya puskesmas itu untuk para difabel gitu ya, Dok, ya. iya Kemudian kalau masuk, Dok, kalau iya masuk itu kan biasanya disambut nih iya sama apa ya, CS-nya ya, iya untuk customer server-nya. Kemudian apakah sama pelayanannya dengan iya orang umum? iya, untuk pelayanan disabilitas sendiri, kalau di puskesmas Mhm, yang paripurna, kalau di Demak ini kan semua paripurna ya, di mana alhamdulillah ya. ya. Artinya sudah bagus Nah, ini artinya pelayanan, mutu paripurna itu pelayanannya. ya, arti paripurna dari puskesmas itu atau fasilitas kesehatan, berarti, fasilitas kesehatan tersebut itu bisa mengidentifikasi, oh Mhm pasien ini disabilitas, kemudian mhm bisa memberikan pelayanan atau ada regulasi khusus untuk, pasien disabilitas, kemudian memiliki, ya ruang-ruang khusus untuk disabilitas. Seperti untuk yang pakai kursi roda kan harus luas ruangannya, harus sesuai, mhm. kemudian ada toilet yang sesuai, Ya seperti itu. toiletnya ya, Dok, Ya ya. Jadi dibedakan ya, Dok, ya? ya Untuk dibedakan. toilet yang difabel Ya dengan yang umum umum, gitu ya ya. Termasuk tadi, Dok, untuk pelayanannya, Dok, ya apakah disamakan dengan, pasien umum atau pengunjung yang sifatnya umum? Atau, gimana? Ada prioritas sendirikah ya nanti untuk para difabelnya, untuk dalam pelayanannya? untuk pelayanan disabilitas sendiri ya Mhm pastinya memiliki, mmm, prioritas yang lebih mhm dari pasien umum ya, mhm tergantung disabilitasnya. mhm Ya seperti kalau ada yang disabilitas yang pakai kursi roda ya nanti mhm didahulukan agar tidak menunggu terlalu lama ya. mhm. Oh gitu ya, Dok, ya. Iya Jadi, secara prakteknya ya di iya Puskesmas Mijen iya satu itu ya ada skala prioritas bagi iya para pengunjung yang sifatnya difabel gitu ya, Dok, ya. Jadi tidak sama ya iya dengan, pengunjung yang secara umum ya, Dok, ya, iya gitu. Itu para sahabat sehat ya, jadi ada apa ya, prioritas untuk para difabel, terutama di, fasilitas pelayanan yang ada di puskesmas gitu ya. iya Kemudian tadi diceritakan, dikatakan oleh Dokter Brili juga memperoleh kesamaan dan kesempatan akses iya. atas sumber daya di bidang kesehatan. Artinya ada nggak, Dok, yang difabel itu sebagai apa ya, karyawan mungkin Kalau di di puskesmas kami ya mhm, sementara ini masih masih belum ada. belum ada ya? Iya. Tapi pemerintah kemarin ada pembukaan yang khususnya P3K itu ya, Dok, Oh ya? iya, Itu kan juga iya itu ada. dibuka yang khusus Iya difabel ya, mungkin iya dalam rangka ini ya, Dok, ya, iya, dalam memiliki rangka akses yang sama dalam iya hal untuk memperoleh apa ya, atas sumber daya iya, bidang kesehatan gitu ya, Dok, ya? memiliki kesempatan yang Mhm sama untuk mhm, mendapatkan pekerjaan gitu. seperti itu. Itu yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8. Kemudian, yang lainnya, Dok, mungkin bisa diceritakan? Selain yang tadi saya sebutkan, ada banyak kan ini untuk, Iya undang-undang yang nomor 8 tahun iya. 2016 gitu ya? Yang Mhm selanjutnya itu ada juga, mhm. di mana penyandang disabilitas ini memiliki hak untuk mendapatkan alat bantu yang sesuai dengan disabilitas yang dimilikinya. Iya, Iya gitu ya, Dok, ya? iya, dan Jadi, juga terkait dengan alat bantu ini, Dok, apa saja, Dok, yang sudah ini mungkin, selama Dokter Brili ini di puskesmas ini, mungkin alat bantu yang sudah salurkan seperti apa, Dok? kalau dari puskesmas ya, ini, terbatas ya, Mhm soalnya ya selama ini yang tersedia memang
dannya ya seperti fasilitas kursi roda, kemudian yang Mhm. saya sebutkan tadi untuk fasilitas dari bangunan seperti rem ataupun, toiletnya ataupun bentuk-bentuk dari ruangannya. Bisa disebutkan lagi selain mendapatkan hak di Iya. bidang kesehatan, sumber dayanya, kemudian alat bantu, mungkin bisa yang lainnya, Dok? Ya, yang lainnya ada juga, ya pasien atau penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan obat-obatan yang bermutu seperti, orang umumnya gitu. Kemudian ada juga perlindungan, Heeh, perlindungan. dari seperti penelitian-penelitian, biasanya kan pasien yang disabilitas itu bisa menjadi subjek penelitian. Nah, itu juga harus memiliki hak perlindungan atas dari proses, penelitian tersebut. Mhm, iya. Kalau dari haknya sendiri, Dok, untuk secara kesehatan penyandang disabilitas ini seperti apa, Dok? Ini ya, baik dari pemerintah, swasta, maupun yang sudah disebutkan tadi, Dok, ya? Dari pemerintah Mhm, dan juga kolaborasi dengan pemerintah daerah itu sebenarnya ya wajib untuk menyediakan fasilitas-fasilitas ataupun alat-alat bantu penunjang, terhadap, penyandang disabilitas tersebut. mhm, Ya mungkin selama ini mungkin dari data-data yang didapatkan tuh memang masih cukup kurang ya. Ya jadi ya mungkin ini yang perlu ditingkatkan lagi untuk mhm, pemerintah dan juga pemerintah daerah. Untuk lebih, memperhatikan sehingga pasien-pasien ini bisa atau penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan, alat-alat bantu ataupun fasilitas yang lainnya. dari fakta disabilitas menurut Mhm, survei contohnya yang SKI itu ya, iya. itu seperti Kalau apa? yang dari SKI Mhm, 2023 itu, mhm, datanya memang sedikit agak berbeda ya dengan BPS, karena tadi kan mhm, SKI itu memiliki survei langsung ya? ya survei kesehatan Indonesia tuh memiliki definisi sendiri. Mhm, Soalnya yang tadi misal kan ada 3 tadi, ada yang dari penglihatan, kemudian pendengaran, dan juga berjalan. mhm, Nah itu, didefinisikan mereka tuh yang sangat sulit atau tidak bisa sama sekali. Nah dari datanya itu totalnya 2023 itu ada, sekitar 800-an ribu yang masuk ke definisi tersebut. Sedikit ya agak berbeda jauh ya mmm, dari datanya BPS tadi yang sekitar 20-an juta itu. mhm. Ya. Mungkin karena berbeda definisi Iya operasional ya, iya, Dok, ya. Jadi berbeda definisi lebih operasional. heeh, lebih menyempit ya Iya, lebih menyempit. sehingga yang didapatkan datanya pun lebih sedikit Iya, gitu lebih sedikit. ya, Mhm. gitu. Hanya itu, Dok, untuk yang Iya. disurvei? Yang lainnya mungkin? Dari survei ini sendiri ada beberapa fakta-fakta yaitu, eee, dari jumlahnya kan tadi sekitar 800-an ribu. Itu maksudnya rata-ratanya dari tiap provinsi itu sekitar 1,2%. Nah, itu Mhm, pembagiannya itu ada, paling tinggi itu 0,6% itu, eee pada pasien populasi yang, penyandang disabilitas penglihatan, yang gitu. memiliki keterbatasan untuk melihat yang sangat sulit ataupun sama sekali tidak bisa. Itu Mhm, sekitar 0,6% rata-rata di tiap provinsi. mhm, Kemudian yang kedua dan ketiga itu jumlahnya sama, yaitu penyandang disabilitas dengan keterbatasan, pendengaran dan juga untuk berjalan, itu angkanya 0,4% rata-rata di tiap provinsi di Indonesia. mhm, Kemudian untuk yang selanjutnya ada juga data-data, alat bantu. Jadi dari populasi, penyandang disabilitas, yang pertama tadi yang disabilitas, keterbatasan penglihatan. mhm, Dari populasi semua yang disabilitas, penglihatan itu yang punya alat bantu itu angkanya yaitu 11,7%. Jadi ya mungkin mhm, cukup sedikit ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dari penyandang disabilitas untuk mendengar, itu dari semuanya itu yang punya alat bantu itu sekitar angkanya 4,1%. Itu cukup rendah juga. Kemudian untuk yang disabilitas berjalan, itu yang punya alat bantu itu ini yang cukup tinggi 50%. itu Jadi yang alat apa yang alat 50? bantu yang berjalan, ya Mmm, itu itu ya. yang Jadi memang
ini ya, Dok, ya, masih sangat kurang sekali Iya, ya untuk alat iya bantunya ya, iya sehingga butuh mungkin ya, iya butuh, kerjasama berbagai iya lintas ya iya untuk, supaya, para difabel ini bisa, apa ya, bisa melaksanakan rutinitas iya sehari-hari dengan alat bantu yang mungkin sesuai dengan kebutuhan, iya sehingga bisa berjalan normal iya hidupnya gitu ya, iya, Dok, ya. benar sekali. Walaupun ada keterbatasan baik mungkin secara fisiknya Iya ataupun secara penglihatan, pendengaran, dan iya seperti itu ya, Dok, ya. Baik iya mental juga iya, gitu ya, Dok, mental ya. juga. Itu tapi ya juga di ini ya, Dok, ya, kalau pemerintah sendiri, sekolah-sekolah kan sudah ini ya, Dok, ya. Sekolah-sekolah Kayak kan sudah dibuka sekolah iya untuk yang kaum iya, difabilitas, sekolah untuk luar yang biasa. ada juga kan? Iya, kalau untuk dari sisi pendidikan sendiri, Mhm dari datanya itu, untuk sekolah luar biasa ini kan dibuat, khusus untuk para penyandang disabilitas mhm ini. Nah, namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa, seharusnya itu penyandang disabilitas itu bisa, bersekolah atau memiliki pendidikan tuh di sekolah yang umum. mhm, Ya itu memang masih terjadi perdebatan ya. Tapi sementara ini di Indonesia untuk angkanya sendiri, untuk sekolah luar biasa sendiri ini memang yang banyak itu angkanya hanya di sekolah dasar ya, untuk di yang dasar ya, ya untuk yang SMP, kelanjutannya untuk SMA itu masih kurang lebih ya, lebih rendah ya, ya lebih ketimbang rendah. yang untuk tingkat SD ya, Dok, ya. Iya Kalau yang sekolah inklusi itu ada beberapa sekolah kan sudah dibuka juga ya, Dok, iya, ya? itu juga Tetapi belum ya masih terbatas ya, terbatas iya ya, dan itu pun tidak semua sekolah iya menyediakan untuk yang inklusi itu sendiri ya, iya Dok, ya. Seperti itu. Untuk tantangannya, Dok, iya, untuk seperti apa, Dok? tantangannya sendiri ya sebenarnya cukup banyak ya, makanya ini Mhm perlu partisipasi ya dari pemerintah, kemudian dari masyarakat juga ya. mhm Karena ya memang pada 2023 ini kan ada, eee, perubahan undang-undang kesehatan, RUU mhm Kesehatan. mhm. Nah itu di sana disetujui bahwa, untuk meningkatkan, kehidupan atau, dari penyandang disabilitas ini memang harus ada peran dari pemerintah dan juga masyarakat, karena ini Juga swasta juga ya, ya Dok, dari ya? swasta Mhm juga. Nah, untuk tantangannya itu ya terutama dari fasilitas umum mhm seperti ya para penyandang disabilitas itu yang seperti untuk, beraktivitas di luar ya seperti mhm. untuk mereka berjalan atau transportasi umum ya mungkin yang sudah cukup baik itu ya hanya di kota-kota besar saja ya kemungkinan. Kalau yang di daerah Indonesia seluruhnya ya memang cukup masih kurang ya. Makanya itu tantangan ya, Ya Dok, ya? makanya itu Oke. tantangan memang agak susah ya. Susah bukan Ya. berarti tidak bisa ya, Dok, Iya tapi bisa iya, gitu ya, ya itu tapi harus perlu harus diusahakan, makanya Mhm, harus tetap semangat. komitmen ya, Ya butuh komitmen, komitmen antara pemerintah, baik swasta maupun masyarakat iya sendiri. Itu yang dari fasilitas umum, Dok, ya. iya Seperti itu. Jadi memang sudah ada iya fasilitas umum yang disediakan khusus untuk iya para difabel, iya tetapi, jumlahnya belum iya, banyak dan masih ini memang terbatas ya. jadi tantangan Iya, tantangan. tersendiri. Itu. Kemudian kalau selain fasilitas umum, Dok, ada juga yang dari pendidikan seperti apa, Dok? Ya yang dari pendidikan yang tadi ya, karena Mhm dari angkanya sendiri, mhm. itu 30% anak difabel di Indonesia itu tidak memiliki akses pendidikan ya. Kasihan ya? Iya, dari angkanya itu kalau tidak salah, dari peserta didiknya itu yang difabel itu sekitar 2,2 juta. Mhm, Yang mendapatkan yang tidak mendapatkan akses pendidikan itu sekitar 600-an ribu ya banyak anak. juga ya, gitu ya. Jadi beban negara juga ya, Iya, itu. kalau nggak segera dicarikan solusi gitu ya, Dok, Iya, ya. Itu yang dari keterbatasan pendidikan iya tadi ya, sekarang memang tidak semua sekolah menyediakan sekolah inklusi iya, bagi siswa baik yang berkebutuhan khusus gitu ya, Dok, ya, mhm, termasuk yang difabel itu iya. sendiri. Kemudian untuk kesempatan kerjanya, Dok, tantangannya seperti apa ini? Ya ini cukup, eee,
menantang ya, karena ya sekarang walaupun sudah ada ya seperti dari, eee, pendaftaran pekerjaan untuk ASN itu kan juga, Mhm, menginklusikan para penyandang disabilitas. mhm, Tapi dari sisi swasta itu juga masih terbatas ya, kalau di Indonesia sendiri angkanya masih cukup kurang, di mana penyerapan, pekerja penyandang disabilitas ini angkanya di 9% saja dari mhm. jumlah total angkatan kerjanya itu 8 juta orang penyandang disabilitas. Gitu ya, cukup banyak ya, Dok, ya? Iya Jadi memang, stigma masyarakat juga ya, Dok, ya, iya. kalau orang difabel itu mampunya apa sih gitu, padahal Nah tidak itulah. tidak seperti itu ya, Kak, Iya kondisinya. Kalau memang pelatihannya mumpuni atau iya memadai, kemudian dia punya keahlian, tentu akan sendiri beda cerita ya, Dok, ya. iya Mungkin bisa berkarya, mungkin bisa, iya apa ya, secara kesempatan kerja itu lebih bagus kalau memang pelatihan dan, apa ya, keterampilan dimiliki oleh para iya difabel ini. Ini jadi PR-nya pemerintah juga ini harusnya, iya. gitu. Kalau secara ini Dok, pelayanan kesehatannya seperti apa Dok? Dari pelayanan kesehatan sendiri ya memang, dari seluruh penyandang disabilitas di Mhm, Indonesia sendiri itu, dari angka-angkanya sendiri memang sekitar 50% tuh mereka belum menggunakan fasilitas kesehatan ya di vaskes-vaskes terdekatnya. Kemudian yang memakai atau menggunakan fasilitas di puskesmas itu angkanya yaitu di, 24%. Kemudian yang di RS itu, angkanya 10%. Jadi jadi memang masih sedikit ya ya? Mhm. masih sedikit yang dijangkau dari fasilitas kesehatan. Gitu ya, mungkin, karena keterbatasan, fisik, kemudian Iya pendengaran, penglihatan, ataupun mental, iya itu juga butuh, pendamping iya, mungkin ya butuh dalam untuk pendamping. mengakses di pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian kalau yang dari swasta mungkin ada ya, Dok, ya, perannya swasta sendiri mungkin ada kan banyak ya CSR-CSR yang Iya mungkin bisa di ini harusnya ya, iya, memang memang seharusnya perusahaan swasta ini kan menerapkan konsep CSR atau CSR ya ya, corporate social responsibility atau mhm, tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan. mhm, Ini kan meliputi ya dari pekerjanya, dari kemudian lingkungan dan juga sosialnya. Nah, mhm, dari sisi pekerjanya ya memang, konsep CSR ini ya memang harus mengakomodasi, mhm, pekerja yang memiliki, keterbatasan, eee, fisik ataupun mental ataupun ya sebagai penyandang disabilitas. mhm. Gitu ya, Dok, ya. Iya Jadi harus saling apa ya, saling bahu-membahu ya antara iya pemerintah maupun swasta dan juga masyarakat iya terhadap para difabel ini ya. iya Harusnya ada fasilitas-fasilitas umum yang disediakan untuk khusus para difabel. Demikian juga para swasta juga harus menggunakan dananya termasuk dana yang CSR tadi iya untuk, sengkuyung bareng ya. iya Karena memang fasilitas untuk yang para difabel ini, ya kita lihat sendiri masih sangat minim iya, gitu ya, Mas. Dok, ya, seperti itu. Nah, ini banyak sekali ya tantangan dan Iya juga ini ya terhadap, apa ya, optimalisasi bagi pelayanan bagi para difabel ini sendiri. iya Nah, solusi, Dok, seperti apa, Dok? Dan juga, apa ya, harapannya Dokter Brili ini iya selaku dokter umum yang mungkin yang ada di fasilitas kesehatan iya. ya, secara langsung tuh. Nah, seperti apa, Dok? Ya memang dari, eee, perubahan undang-undang dari 2023 tadi kan sudah mencanangkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas ini kan memang perannya harus, menyeluruh ya dari pemerintah, kemudian swasta, kemudian dari masyarakat. Pemerintah mungkin bisa menyediakan fasilitas, kemudian dari swasta memberikan, lowongan pekerjaan, Mhm, kemudian dari masyarakat sendiri ya, dari keluarga-keluarga penyandang disabilitas ini memiliki peran yang penting ya, untuk, menunjang ataupun membantu, keluarganya yang memiliki, atau keterbatasan fisik ini. Kemudian, ya memang dari sisi kesehatan, kita harus
Ya dari tenaga-tenaga kesehatan kita harus mengkampanyekan ya atau Mhm, mengedukasi masyarakat untuk turut serta, berpartisipasi dalam, eee, meningkatkan kualitas hidup dari penyandang disabilitas ini ya. Kemudian juga, untuk fasilitas-fasilitas pemerintah ataupun fasilitas umum itu harus juga bersifat, inklusif ya atau bisa, mengakomodasi para, penyandang disabilitas ini. Kemudian, dan juga kita harus jangan lupa turut serta mengikut sertakan mhm, para penyandang disabilitas itu sendiri mhm, untuk, ikut serta, menentukan ya atau, eee, jadi kita berdiskusi, pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas ini, untuk menentukan solusinya bagaimana ke depannya, kemudian langkah-langkahnya. Karena kan tahun ini, tahun 2024 ini pada Hari Disabilitas Internasional kemarin pada tanggal 3 Desember itu, dari WHO ya itu, temanya tahun ini yaitu mengamplifikasi atau menguatkan peran dari penyandang disabilitas itu sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi dari temanya itu kan sudah sangat ya luar biasa ya, kita kita membuka pandangan baru di mana, para penyandang disabilitas ini, eee, kita bisa lihat, mereka tuh, memiliki peluang juga sebagai pemimpin oh iya, dari ya masyarakat sendiri. Jadi kita harus, jangan memandang sebelah mata, para penyandang disabilitas ini. Kemudian, dari pemerintah, masyarakat, dan juga swasta itu juga harus, berkolaborasi dengan baik, nih. mhm, untuk Ya, untuk optimalisasi optimalisasi. untuk para penyandang Ya, disabilitas. Jadi jangan anggap remeh ya kalau ya, oh, kita optimalkan apa ya, pengetahuan atau pelatihan, ya, tidak menutup kemungkinan juga untuk para difabel ini menjadi terdepan, menjadi para ya, pemimpin gitu ya, ya, gitu. Karena memang difabel ini kan banyak macamnya ya, Dok, ya, ya, mungkin secara fisik bermacam-macam. atau mungkin kalau yang difabelnya secara mental nggak Ya, bisa ya, ya, itu belum bisa. gitu. Tetapi kan kalau difabelnya dari fisik ataupun dari Ya, mana, itu kan masih masih bisa untuk bisa, bisa gitu. dioptimalkan seperti itu. Baik itu mungkin yang, Ya, harapannya dokter ya dan ya, mungkin mengakhiri dari jumpa kita. Mungkin ada yang lain Dok yang bisa disampaikan? ya, yang lain, ya terutama untuk masyarakatnya, Mhm, ya harus tetap semangat, kita harus tetap membuka mata, membuka diri, jangan meremehkan ataupun memberikan stigma negatif pada mhm. penyandang disabilitas, karena mereka memiliki hak-hak yang sama juga seperti kita, ya. Baik. Baik itu, closing statement ya dari Dokter Iya, Prilly yang mungkin mengakhiri jumpa pada siar kita pada hari ini, terkait dengan optimalisasi pelayanan disabilitas gitu ya, Dok, iya, ya. Dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini dan iya. terima kasih atas perhatiannya. Saya Sofi undur diri dan Saya Dokter Dokter Brilian juga juga undur undur diri. diri. Selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.